Timur Kapadze sudah dikonfirmasi oleh PSSI masuk daftar bursa calon pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Uzbekistan ini dianggap jadi salah satu kandidat terkuat karena satu aspek krusial. Dibanding calon-calon lain, Kapadze punya keunggulan karena sudah paham sepak bola Asia. Filosofi pelatih asal Uzbekistan ini juga sudah teruji usai berhasil meloloskan negaranya ke Piala Dunia. Lebih menguntungkan lagi untuk PSSI, gaji juru taktik 44 tahun ini lebih murah dari Sintayong atau Patrick Kluivert. Bagaimanakah keunggulan Timur Kapadze yang membuatnya cocok dipilih PSSI? Filosofi lebih teruji di Asia. Patrick Kluivert gagal total melatih timnas Indonesia karena satu kesalahan fatal, yakni meremehkan sepak bola Asia. Pelatih asal Belanda ini merasa filosofi total football yang dibawanya bisa menaklukkan benua kuning. Padahal filosofi warisan Johan Cruyff ini sudah ketinggalan zaman, bahkan mulai ditinggalkan di Belanda. Belajar dari kegagalan Kluivert, PSSI tidak boleh bernafsu asal memilih pelatih hanya karena berasal dari Eropa. Roberto Mancini, Jurgen Klinsmann, hingga Stefano Pioli gagal total saat melatih di Asia. Padahal mereka semua punya rekam jejak mentereng dan sejumlah trofi bergengsi. Justru saat dilatih pelatih asal Asia seperti Sintayong, skuad Garuda bisa tampil lebih maksimal. Sekarang ada nama Timur Kapadze jadi salah satu kandidat terkuat. Awalnya, banyak orang pesimis dengan pengalaman pelatih kelahiran Fergana ini di sepak bola internasional. Netizen menganggap Kapadze baru seumur jagung melatih tim senior Uzbekistan. Benarkah demikian? Setelah digali lebih dalam, Kapadze sebenarnya sudah memimpin Uzbekistan sejak 2018. Awalnya UFF selaku federasi menunjuk Kapadze sebagai pelatih sementara. Lalu, Kapadze dipercaya memimpin skuad Serigala Putih dalam 3 periode berbeda. Mulai dari 1 Januari 2022 sampai 8 Oktober 2023, kemudian 1 Juli 2024 hingga 31 Juli 2024, dan periode terakhir pada 22 Januari sampai 5 Oktober 2025. Maknanya, pengalaman Kapadze di Uzbekistan tidak bisa dipandang sebelah mata. Di 3 periode ini, Kapadze memberikan prestasi nyata, yakni tiket ke Piala Dunia untuk pertama kalinya bagi Uzbekistan. Skuad Serigala Putih bahkan bisa bersaing ketat dengan Iran, negara langganan Piala Dunia, di ronde ketiga. Visi jenius bisa menelurkan bintang muda potensial. Pemahaman Timur Kapadze soal kultur sepak bola Asia bakal menjadi fondasi penting untuk timnas Indonesia. Pelatih 44 tahun ini merupakan sosok paling tepat untuk merealisasikan blueprint PSSI 2005. Saat menunggangi Uzbekistan, Kapadze mampu membangun tim dari nol mengandalkan pemain muda. Kinerja Kapadze mengurus grassroots didukung dengan kebijakan federasi. UFF atau Federasi Sepak Bola Uzbekistan memang menggenjot pembinaan usia muda sejak 2018. Hasilnya, tim Serigala Putih yang semula tidak diunggulkan mampu bertransformasi menjadi raksasa Asia. Uzbekistan U23 sukses menembus final Piala Asia U23 2 kali beruntun. Di edisi 2024, mereka bahkan melaju ke partai puncak dengan rekor tanpa kebobolan sama sekali. Prestasi gemilang di Piala Asia kelompok umur membawa Uzbekistan ke panggung Olimpiade Paris 2024. Bakat-bakat emas yang dididik Kapadze pun langsung mendunia di turnamen ini. Salah satu yang paling fenomenal jelas Abdul Qadir Kusanov yang kini memperkuat Manchester City. Kepindahan Kusanov ke The Citizens menjadi rekor transfer pemain Asia termahal kedua setelah Kim Min-jae ke Bayern Munchen. Ada pula Abosbek Fazulaev yang baru hengkang ke klub Turki, Istanbul Başakşehir. Kejelian Kapadze menempa bakat-bakat muda inilah yang sangat dibutuhkan sepak bola Indonesia. Kita sering kecewa dengan keseriusan PSSI melakukan pembinaan usia muda. Jika Kapadze benar-benar datang, bukan tidak mungkin kita akan melihat Kusanov atau Abosbek versi Indonesia. Sama seperti era Sintayong yang bisa berprestasi dengan pemain muda.
Salah satunya Piala AFF 2020 saat Indonesia berhasil menembus babak final. Saat itu pemain muda seperti Pratama Arhan, Witan Sulaiman, dan Rizky Ridho memegang peran vital. Coach Shin bahkan rela mengorbankan waktunya untuk menggembleng tim kelompok umur. Timnas Indonesia U20 pernah digeber latihan fisik keras oleh Sintayong pada 2022 silam. Bahkan juru taktik asal Korea Selatan ini sampai rela mengajari para pemain kita teknik dasar sepak bola. Sayangnya, semua pengorbanan ini sia-sia karena STY akhirnya dipecat PSSI. Level setara Sintayong tapi lebih murah. Pemecatan Sintayong yang terkesan buru-buru justru menjadi senjata makan tuan untuk PSSI. Pihak federasi langsung dihujat sana-sini karena dinilai nggak menghargai jasa sang pelatih. PSSI juga dituding memainkan trik kotor dengan melengsarkan STY untuk kepentingan politik. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah peribahasa yang paling tepat untuk menggambarkan PSSI. Tak cukup dengan hujatan, pihak federasi juga harus membayar pesangon tinggi kepada Coach Shin. Menurut Arya Sinulinga, besaran kompensasi tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Bahkan, PSSI dikabarkan harus menguras tabungannya demi melunasi pesangon Coach Shin. Uang itu tadinya mau dipakai buat DP untuk membeli gedung. Tapi kalau bangsa kita ingin bermimpi, memang mahal yang harus kita berikan, ujar Erick Thohir. Sayangnya, blunder tersebut tidak dijadikan pelajaran oleh pihak federasi. Pak Erick Thohir dan kolega harus kembali kehilangan banyak uang karena membayar pesangon Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda ini cuma bertahan setengah tahun dan menyisakan kontrak 15 bulan. Hal ini memaksa PSSI membayar pesangon yang lebih tinggi dibanding STY. Jika ditaksir, PSSI harus melunasi kompensasi Kluivert sekitar 39 miliar rupiah. Blunder inilah yang membuat pihak federasi perlu memutar otak sebelum menunjuk pelatih baru. Para exco perlu mempertimbangkan nahkoda dengan nilai gaji dan pesangon yang lebih realistis. Oleh sebab itu, nama Timur Kapadze mulai mencuat ke permukaan akhir-akhir ini. Bukan hanya sesuai dengan kriteria PSSI, ex-pelatih Uzbekistan juga memiliki gaji yang relatif kecil. Dengan kualitas setara STY, Kapadze cuma perlu dibayar 7,5 miliar rupiah per tahun. Jauh lebih kecil dari Coach Shin dan Kluivert yang berkisar 23 dan 18 miliar rupiah. Dapatkan celana olahraga multifungsi buat badminton, futsal, lari cuma 15.000 aja. Cek link di bawah ini. Paling ambisius melatih timnas Indonesia. Setelah dianggap rumor liar, kita bisa bernapas lega karena Timur Kapadze sudah dikonfirmasi masuk bursa calon pelatih baru timnas Indonesia. Saat ini belum ada pembicaraan, tapi Timur Kapadze termasuk calon pelatih yang saya sampaikan ke Dirtek PSSI, ungkap Sumarji selaku ketua Badan Tim Nasional. Kabar ini semakin diperkuat dengan foto baru Kapadze yang beredar di media sosial. Pelatih 44 tahun ini terlihat sedang minum kopi santai bersama Effendi Ghazali di sebuah kafe bernuansa Bali di Uzbekistan. Di pertemuan ini, Kapadze juga dikabarkan akan bertemu perwakilan exco PSSI lewat rapat daring. Salah satu exco melalui seorang anak muda yang bisa berbahasa Uzbekistan mengontak Coach Timur Kapadze. Isinya baru minta meeting Zoom malam ini, ujar Effendi Ghazali. Hal ini semakin menegaskan ketertarikan Kapadze untuk segera melatih Garuda Nusantara. Sebelumnya, juru taktik 44 tahun ini mengaku bakal langsung OTW ke Indonesia jika dipilih PSSI. Terlebih, Kapadze sudah tersentuh dengan dukungan tulus dari para supporter Garuda. Saya dengar berita tentang timnas Indonesia dan federasinya. Instagram saya dibanjiri pesan dari Indonesia. Saya sangat senang, saya terbuka untuk peluang profesional apapun di masa depan. Sikap Kapadze ini berbeda jauh dengan sejumlah calon pelatih yang sempat diisukan melatih skuad Garuda. Sebut saja Jesus Casas yang secara halus menampik rumor kepindahannya ke Indonesia. Casas kini justru lebih dekat untuk menjadi pelatih baru Singapura dibanding menerima tawaran PSSI.
Pelatih asal Spanyol ini memang punya sentimen kurang baik dengan timnas Indonesia. Mundur jauh ke belakang, Casas sempat meremehkan skuad Garuda di Piala Asia 2023. Saat itu, dirinya tidak memandang pasukan merah putih sebagai ancaman untuk lolos dari fase grup. Selain Kapadze dan Casas, PSSI juga dirumorkan mengincar pelatih asal Irlandia, Heimir Hallgrímsson. Kabar ini pertama kali diungkap oleh media lokal Irlandia, yakni Irish Examiner. Heimir Hallgrímsson dikabarkan menarik minat dari Indonesia jika masa jabatannya sebagai pelatih Irlandia berakhir bulan ini. Sepatu running keren Kanki Cakra ini lagi diskon besar-besaran. Cek link di bawah ini. Dengan sederet keunggulan dibanding calon pelatih lainnya, apakah Timur Kapadze paling cocok untuk memimpin timnas Indonesia?